Halo guys, balik lagi bareng Game 3. Kali ini bareng dengan Papa Review. Kita hari ini nggak mau review apa ya, kita mau bikin konten gecko guys. Seperti kalian lihat di belakang gua ada kandang gecko yang hari ini kita mau bersihin. Jadi kita mau bareng-bareng nih, kita lihat gimana sih cara bersihin kandang gecko, terus apa yang perlu kita perhatikan dan alat-alatnya apa untuk membersihkan. Oke guys, tanpa lama-lama lagi langsung kita bersihin kandangnya. Ini udah ada di belakang kita ya. Oke. Guys, ini dia kandang geckonya yang mau kita bersihkan. Karena sekarang masih siang dan kalian tahu gecko itu binatang nokturnal, jadi dia masih bobo. Nah, kita lihat nih kondisi kandang sebelum dibersihkan ya. Jadi atasnya nih penutupnya banyak putih-putih. Itu karena makanannya biasanya gue campur kalsium guys. Jadi banyak bubuk-bubuk kalsium yang menempel. Kita bersihkan nanti. Kita lihat nih. Sangat kotor. Jadi ini udah kurang lebih sebulan ya gua nggak bersihin. 2 bulan ya. Jadi biasanya kalau berapa hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, gue tuh cuman ngangkatin ini guys. Kalian bisa lihat nih di pojokan ada kotorannya ya, pup gecko. Nah biasanya gue cuma nangkutin itunya aja tuh. Soalnya gecko ini lumayan bersihan, jadi dia tuh biasanya kalau pup atau buang kotoran dia selalu di tempat yang sama guys. Jadi kalau dia nih WC-nya di sini nih, di pojok, jadi selalu di sini nih. Jadi bersihnya relatif gampang ya, dan kotorannya kan kering ya. Ini kita lihat tuh berantakan ya. Ini tempat airnya sampai kecampur sama kokopit guys. Dan ini kalian lihat deh kandang cave-nya udah kekecilan ya kayaknya ya, karena gecko kita udah gede. Dia tidur sampai ekornya udah gak masuk guys. Jadi hari ini kita mau bersihin aja kandangnya, kita cuci-cuci, kita sikat. Nih banyak di cave-nya kalian lihat putih-putih, ini bukan jamur ya guys ya. Putih-putih ini kalsium yang jatuh-jatuh kalau gua kasih makan. Jadi kita sikat semua, nanti kita bersihin. Kita akan lihat kandangnya setelah dibersihkan. Ini kotor banget nih. Terus nanti habis kita bersihin, mungkin minggu-minggu depan kita mau cari kandang baru sih guys buat geckonya. Kalau kalian suka komen ya. Kalau kalian misalkan mau konten bikin kandang gecko lagi yang lebih gede. Oke guys. Nah ini dia guys. Jadi perlengkapannya udah kita sediain ya untuk bersihin kandang gecko. Kita bahas nih apa aja nih. Jadi yang paling penting sebenarnya kalian butuh sikat guys buat nyikatin isi kandangnya dan juga nyikatin kayak cave-nya dia, tempat makannya. Ini gue pakai sikat gigi bekas aja sih yang memang udah biasa dipakai buat nyikat-nyikat kandang. Terus untuk pembersihnya kalian sebenarnya bisa pakai apa aja ya. Tapi kalau gue saranin yang tidak berbahaya ya. Jadi bukan yang bahan-bahan kayak buat ngepel lantai gitu-gitu, janganlah. Kita pakai sunlight guys. Jadi pembersih yang buat cuci piring harusnya aman ya, tidak bahaya. Kalau walaupun ada sisa-sisa telan gitu nggak apa-apa. Terus untuk opsional sarung tangan kalau kalian mau pakai sarung tangan. Jadi ini gue pakai sarung tangan soalnya buat ini sih guys, cuman buat ngambil geckonya. Jadi geckonya tuh kebetulan udah mungkin 2 bulanan kita nggak pegang-pegang nih. Jadi kalau biasanya geckonya jinak banget ya, kalau kita pegang dia santai aja sih. Cuman ini jaga-jaga kan udah 2 bulan nggak dipegang. Takutnya dia kaget atau jatuh jadi galak. Jadi kita pakai sarung tangan nih biar kalau gigit nggak sakit guys. Terus ini tuh kandang sementara gecko. Jadi kan sementara kandangnya dibersihin, pasti geckonya perlu ditaruh di satu tempat dulu ya guys. Kalau kalian punya 2 kandang sih nggak masalah ya, tinggal taruh di situ. Tapi kalau kita kandangnya cuma 1, jadi geckonya sementara mesti ditaruh di wadah. Dan ini tuh kita pakai wadah tempat makan gitu ya. Ini tempat saladnya pizza deh kalau nggak salah nih. Yang kayak yang inilah, kayak trommel gitu modelnya. Nah terus kita bolong-bolongin aja, kasih udara. Nih, semakin banyak dibolongin semakin bagus. Di dalamnya kita pakai tisu guys. Nah pakai tisu gini, boleh agak dilembabin sedikit aja nggak apa-apa. Ini biarnya sih, biar geckonya selama kandangnya dibersihkan tidak lari kemana-mana ya. Taruh sini. Terus selanjutnya kita udah sediain juga kokopit pengganti. Jadi yang lama bakal kita buang. Oh ya, karena kokopit ini sebenarnya media tanam ya guys. Jadi biasanya kalau gua bersihin kandang itu kokopitnya gua nggak buang, tapi gua taruh di pot-pot tanaman tuh di situ kalian lihat tuh. Jadi ada pot-pot tanaman, biasanya gua taruh di sana dan gua nanam-nanam lah. Dan itu malah lebih bagus ya, kan udah dibokerin sama dikencingin gecko. Jadi lebih bagus ya, kayak ada pupuknya guys. Nah, ini kokopit kan sebenarnya banyak yang perdebatkan ya,
Banyak yang bilang nggak bagus buat gecko, bisa ketelan, bisa mengakibatkan infection dan lain-lain. Jadi gue mau jelasin juga, memang sebenarnya kalau untuk gecko yang paling bagus itu alas yang tidak bisa tertelan ya. Contohnya misalkan kalian cukup pakai kertas saja, oke, atau mau pakai karpet reptil gitu kan, yang alas yang tidak ada partikel-partikelnya ya. Dan atau juga ada yang bilang bawahnya bisa pakai yang rumput sintetis lah gitu. Itu sih semua pilihan ya, kalian bisa pakai itu, dan emang jujur aja kalau gue bilang itu lebih aman. Sebenarnya kalau dari sisi gue melihat itu kayak kurang bagus ya. Kita kan buat display juga, jadi kayak pakai kertas koran atau pakai kertas putih kayak kurang aja gitu guys. Kayak ini lebih alamiah kan pakai kokopit. Nah terus ngakalinnya gimana sih biar pakai kokopit tetap aman? Jadi kalau gue alasnya pakai kokopit, tapi pada saat gecko yang mau gue kasih makan itu gue suapin guys. Jadi gue pakai pinset, misalkan kita kasih makan jangkrik, kita suapin aja geckonya gitu. Jadi dia pada saat makan tidak beresiko untuk ikut kemakan kokopitnya. Dan sebenarnya seandainya ikut kemakan pun ini tuh bahannya berasal dari alam ya, jadi dia sebenarnya harusnya bisa tercerna. Cuma memang kalau terlalu banyak bisa infection ya guys, kayak gangguan pencernaan kalau terlalu banyak telan kayak gini gitu guys. Jadi terserah kalian sih, ini opsional ya. Kalau gue sih prefer untuk pakai kokopit tetap, karena buat display gue lebih seneng kayak ada tanah gitu, lebih kayak natural. Kalau kalian mau pakai kertas atau yang lain-lain, terserah kalian juga. Selanjutnya di sini kita punya dua lap. Jadi lap yang pertama ini lap yang untuk nyerap air ya. Lap apa aja sih? Tapi biasanya untuk kayak habis dicuci kan basah-basah, ya kita lapin lah pakai ini. Terus ini ada satu lap lagi, ini yang bahannya bludru ya, atau flanel ya, kayak lap flanel ya. Ini yang benar-benar buat yang ngeringin banget. Jadi biasanya final touchnya pakai ini nih, jadi benar-benar buat mengkilapin kandangnya, buat bagian-bagian kaca luar gitu guys. Terserah kalian sih mau pakai satu lap juga boleh, cuman kalau gue pakai dua, yang ini lebih halus. Udah sih, bahan-bahannya buat bersih-bersih ini aja guys, gampang. Oke guys, ini gue ketemu barang bersejarah nih guys. Jadi ini tuh pada saat kita beli geckonya kurang lebih 1 tahun yang lalu, kita tuh dapat kandang, bukan kandang ya, wadah seperti ini nih. Kalian bisa lihat masih kecil banget nih, masih segenggaman tangan. Terus modelnya ini kayak tempat saus yang dibolong-bolongin plastik ya guys. Dan ini yang paling bersejarah dan nggak boleh hilang, ini adalah ininya guys. Tuh kalian bisa lihat, ini tuh morphnya ya, morph geckonya. Jadi gecko kita morphnya itu LF itu lemon frost tangerine head bell. Nah ini jenisnya dia nih, jenis morphnya si gecko kita nih. Terus ini orang tuanya ya guys, parentnya ya. Jadi jenis dari lemon frost tangerine head bell itu dihasilkan dari lemon frost tangerine yang kawin sama bell lavender guys. Ini nih orang tuanya nih. Terus ini tanggal lahirnya dia guys, 30 November 2019. Jadi si gecko kita bentar lagi umur 1 tahun nih guys, bulan depan ya. Bulan depan nih, kurang lebih 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi umur 1 tahun guys. Nah nanti kita bikinin video nih guys kalau dia ulang tahun nih. Nah yang kalian mau, kalau kalian mau komen ya kalau mau bikinin video ulang tahun gecko guys. Tuh kalian bisa lihat masih kecil banget. Sekarang geckonya udah gede guys. Nah jadi kalau kalian beli dari breeder, dari orang yang memang membudidayakan, biasanya kalian dapat silsilanya gini ya. Ini tuh penting sih, ya antara penting-penting nggak ya. Kalau kalian cuma mau piara-piara aja, tidak masalah sih, nggak usah pakai ini. Tapi kalau misalkan nanti kalian mau kawinin gecko kalian nih misalkan, nah kalau kalian mau kawinin gecko kalian, ini tuh penting guys, tahu ininya ya, tahu morphnya, karena nggak boleh asal kawinin nih guys, nggak boleh asal kawinin. Jadi ada even kalau di kalian googling ada namanya gecko morph calculator guys. Jadi bisa kayak buat prediksi kalau kalian kawinin sama jenis yang mana, nanti keturunannya bakal probabilitasnya sekian persen akan muncul jenis morph apa. Nah kalau kalian tertarik dengan morph seperti ini, nanti komen ya, gue bisa bikinin konten tentang morph gecko guys. Oke. Udah? Siap. Oke guys, nah kita mau siap-siap nih ya untuk membersihkan kandangnya. Mohon maaf kalau berisik, kita bareng Bibi Akira nih. Tuh dia lagi excited mau ikut bersihin kandang. Ini sarung tangan nggak mesti ya guys. Ini cuman soalnya kita udah nggak pegang geckonya 2 bulanan, jadi takutnya dia kaget nih kena tangan. Biasanya sih nggak pakai sarung tangan. Nah oke, tuh kalian bisa lihat tuh guys kotoran pup gecko. Oh, segar-segar ya. Pupuknya taruh di tanah aja nggak apa, karena jadi pupuk. Oh ya tadi ada tambahan alat yang belum gue jelasin. Sendok guys. Nah sendok ini gunanya apa? Ini ada pot. Nah nanti buat nyendokin kokopit ke dalam sini. Kita buka dulu. Sebenarnya nggak boleh gini ya guys, karena dia lagi bobo geckonya nih. Harusnya nggak boleh dibangunin. Tapi buat konten kita bangunin. Jadi kalian harus subscribe dan komen guys, karena kasihan geckonya udah dibangunin. Ini konten. Hai.
First step, kita pindahin dulu gecko ke kandang sementara ya. Oke, dia nggak galak. Nah, ini guys, gecko. Hai. Nah, kalian bisa lihat guys, ekornya sudah besar sekali. Wah, gendut. Guys. Gendut guys. Oke, kita taruh di kandang sementara dulu ya guys, karena kandangnya mau dibersihkan. Nah, udah seperti ini aja, dia cukup nyaman. Jadi kalau buat sementara kurang lebih setengah jam itu nggak apa-apa ya, di sini ya kecil ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dipiara jangan yang segini guys, kasihan ya. Oke, kita taruh dia di situ dulu. Oke, terus selanjutnya kita keluarkan tempat minumnya, ntar kita bersihkan, tempat makannya kita bersihkan. Nah, next step adalah kita keluarkan ya kokopit, kita sendokin aja guys, kita taruh di dalam pot. Ya ini kalian mau buang juga nggak apa-apa sih, tapi kalau gua biasanya kokopit bekas gecko gua taruh pot untuk media tanam, karena memang dia tuh sebenarnya buat media tanam ya. Ini tuh baby Akira sibuk taruh sayang. Ini taruh aja di sini. Oke, kita mau cuci-cuci, jadi gecko kita pinggirkan dulu ya guys. Selanjutnya semprot aja langsung dengan air. Jadi first step basahin aja dulu semuanya ya. Bisa kasih sabun dulu. Terus selanjutnya kandang. Kita semprot dulu semuanya, luarnya juga ya guys. Jadi untuk bersihin kandang gecko sebenarnya nggak usah sering-sering ya. Jadi biasanya sih kalau gua 2 hari sekali gitu ya, itu kotorannya kita angkutin aja pakai pinset. Tapi untuk nyuci seperti ini tuh nggak perlu sering-sering guys. Mungkin sebulan sekali cukup ya. Soalnya kebetulan udah 2 bulan nih, jadi udah kotor. Nah, salah satu keunggulannya lagi kenapa gua pakai kokopit itu karena itu guys, nggak perlu sering-sering. Soalnya dia nggak terlalu bau ya kalau pakai kokopit tuh. Dibanding kalian pakai kertas. Kalau pakai kertas sehari aja udah kotor semua guys, kena kencingnya gecko, kena pupnya. Pastikan sebelum mulai disabun itu semua kerak-kerak tanah, kerak-kerak kokopitnya sudah bersih ya. Kira-kira 2 kali bilas dulu. Oke, terus jangan lupa bawahnya ya guys. Bawahnya nggak kotor sih sebenarnya teman ya. Nah, ini kita masih pakai, ini sebenarnya bukan kandang khusus gecko ya guys. Ini kalian bisa lihat nih, ini akuarium kecil. Jadi rencananya karena gecko kita sudah semakin besar, kita mau beli kandang juga guys, mau beli kandang gecko. Kalau kalian tertarik nonton kontennya, komen ya, nanti kita bikinin. Nah, ini tutupnya ya. Jadi setelah video ini, kalau viewersnya banyak, komennya banyak, kita bakal bikin video, bikin kandang gecko yang baru. Kita mau beli kandang gecko. Kandang gecko itu jadi emang khusus buat reptil ya, yang bentuknya pendek. Kita sini dulu. Oke, next ini semprot juga. Ini yang putih-putih bukan jamur ya, tapi kalsium yang nempel. Karena gue kalau kasih makan, gue suapin biasanya, dan itu kalsiumnya suka jatuh-jatuh di kandang. Biasanya di bagian kandang gecko yang paling bau tuh ini ya guys, cave-nya dia nih. Soalnya dia seringnya bersemayam di sini ya. Dan ini kayaknya cave-nya kita harus beli yang baru lagi guys. Kalian bisa lihat dia ukurannya sebenarnya buat gecko usia juvenil ya. Ini kita harus beli baru nih, karena kalau si gecko tidur di sini, kalian bisa lihat ekornya tuh udah di luar guys. Kasihan banget. Taruh dulu. Ini kita bersihin juga. Ini tuh tanaman plastik ya guys. Opsional aja sih, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Cuman kita buat aksen jauh-jauh aja. Oke, kita udah semprot-semprot semua. Sekarang next stepnya kita mau sikat. Ini sudah ada Sunlight, tidak disponsori. Pembersihnya bisa apa aja ya, tapi kita pakai yang aman. Kan buat manusia aman nih, ya buat gecko aman lah pastinya. Jadi kita taruh sini sabunnya. Nah, ini buat sikat-sikat guys. Nah, terus kalau kalian pakai kandang gecko yang seperti akuarium gini yang dari kaca, itu tuh penyakitnya tuh bercak-bercak kaca ya guys. Bercak-bercak kayak bekas-bekas air gitu. Jadi kalau kandang gecko itu kan beda sama akuarium ya. Artinya kita nggak isi, sebenarnya kita nggak isi air sampai full atau gimana gitu. Paling cuma buat wadah minum. Jadi pastikan pada saat kalian mencuci itu dilap dengan benar-benar bersih guys. Jangan ada bekas air. Soalnya bekas air itu yang bisa mengerak, dan kalau udah mengerak itu susah banget guys. Bersihinnya harus pakai cairan kimia, digosok, dan itu tuh PR banget guys. Jadi mendingan pada saat kalian bersih-bersih seperti ini, pastikan sudah nanti dilap dengan kering banget. Jadi harusnya kalau piara gecko akuariumnya lebih awet ya daripada piara ikan, karena kalau piara ikan kan air dan itu pasti ada bercak-bercaknya tuh. Kalau gecko dia relatif kering lah piaranya. Nah, makanya kalau gue bersihin akuarium atau kandang gecko, gue seneng yang sikat gigi kita aja gini ya. Maksudnya bukan sikat gigi kita yang kita pakai ya, tapi sama modal. Jadi enak buat ke sela-sela gini guys. Nih gue contohin ya, nggak sampai ke pojok-pojok yang kecil banget nih. Nah, kalau pakai ini bisa tuh. Banding kalian pakai sikat yang gede gitu, ini lebih bersih. Hanya pastikan sikatnya dibedain ya guys, ntar dipakai mama. Iya. Ini hampir kelar. Bagian dalam kita semprot lagi, semprot semua. Oke, kira-kira setengah kita buang lagi guys. Nasib YouTuber kalau ada anak ya guys, sorry ya. Tuh, sama baby Akira kita bersihin kandangnya. Celup lagi, kapan bersihnya ini. Kurang lebih kalau bagian dalam sih gue biasanya 3 kali bilas aja cukup. Nah,
bilas yang terakhir agak pakai tangan dikit ya, pastiin tidak ada busa-busa menempel. Selanjutnya bagian luar guys, bagian luar kita mesti sikat juga ya, dan jangan lupa sikatin semprot dulu. Oke, kita sekarang sikat bagian luar. Bagian luar sih tidak perlu terlalu gimana-gimana karena pokoknya kan di dalam ya. Bagian luar paling buat ya bersihin kalau ada kotoran-kotorannya dari luar, debu gitu. Yang luar sedikit-sedikit aja. Bawahnya juga sudah cukup. Sampai sini udah belum ya? Semprot lagi ya. Ini enak juga ya ada semprotan gini ya. Oke, kurang lebih sudah. Nah, sekarang akuarium kita taruh sini dulu deh. Kita mau cuci tutupnya dulu ya guys. Kita sikat dulu tutupnya. Ini jadi kayaknya emang harus udah ganti kandang ya guys, karena si gecko tuh kalau lagi stres kan dia berdiri-berdiri ya. Itu udah bisa keluar dia guys. Bahaya, kabur dia. Ini mungkin video terakhir bersama kandang ini kita bersihkan. Kinclong. Selanjutnya kita mau sikat ini dulu deh. Cave-nya ya, hiding cave. Tempat lagi ini yang paling kotor di kandang gecko tuh pasti hiding cave-nya. Oke, kita sikat nih guys sampai bersih. Nah, seperti kalian lihat ya, pakai sikat yang kecil gini enak nih, tuh yang sela-sela gini bisa terjangkau dengan sangat fleksibel. Nah, terus ini sekedar tips kalau kalian mau beli hiding cave, pastikan ini ya bagian dalamnya tuh yang lembut guys, jangan ada yang kayak tajam-tajam karena gecko tuh bisa terluka kalau kesenggol-senggol ini ya. Lagi kan ini buat tidurnya dia nih. Gue sikat gigi aja nggak sebersih ini guys. Ini demi gecko kita sikat dengan bersih. Semprot lagi. Ini makin deket aja nih, kamu ntar mandi lama-lama. Inilah ya guys, kalau bikin konten sama anak. Oke, sudah. Kita taruh sini dulu guys. Aduh. Oke, kita sikat ini dulu ya guys. Ini tuh tempat minum ceritanya. Jadi pastikan kalau kalian biara gecko tempat minum wajib harus ada. Bisa mati kalau nggak ada minumnya guys. Dan ini kayaknya nanti kita juga akan beli yang gedean karena sekarang dia lebih sering dibuat nyemplung sama geckonya dan cepet kotor ya. Oke, sudah. Ini tempat makan. Nah, tempat makan ini sebenarnya ini opsional ya guys ya. Tidak harus ada karena apalagi kalau kita sebenarnya nggak pakai karena kita tuh makanannya jangkrik dan kita suapin. Jadi ini tidak pernah dipakai sebenarnya sih. Cuman buat inilah menu-menuin kandang ya, buat biasa. Ini tuh buat apa sih? Kalau misalkan kalian mau kasih makan ulat Hongkong. Nah, kalau ulat Hongkong itu perlu ada. Tapi kalau jangkrik sih tidak perlu ya guys. Oke, sudah selesai. Kita taruh sini. Oke, bagian terakhir tanaman. Ini juga kotor ya, soalnya tadi kena pupnya si gecko. Kita sikatnya harus agak bersih karena kalau ada sisa-sisa kotoran bikin bau. Oke, kurang lebih seperti itu. Semprot lagi. Oke, sudah bersih guys. Ini bagian untuk penutup buat gantungin kaca penutup ya. Sudah, taruh sini dulu. Oke, kita sudah selesai. Ini sikatnya jangan lupa. Kita sudah sikat dengan bersih semua komponen kandangnya. Sekarang tahap yang selanjutnya adalah pengeringan ya. Kita ada 2 lap di sini. Ini lap yang satu lagi tadi udah gue jelasin untuk yang final touch-nya ya. Jadi untuk ya keringin yang bagian luar dan lain-lain. Kita pakai yang lap untuk bagian dalam dulu. Jadi kita keringin dulu lah komponen-komponen ini ya, hiasan-hiasannya. Pastiin kering. Oke, taruh sini dulu. Terus ini ada tempat makan, kita keringin juga. Dan ini nanti kalian bisa lihat nih, nanti kalau kita baru pindahin ya geckonya, dia pasti stres lagi guys karena nggak tahu ya, mungkin baunya hilang lagi, jadi dia kayak nganggep wah gimana nih gua kayak rumah baru lagi. Nanti biasanya kalau stres dia bakal ngacak-ngacak kandangnya, jadi normal ya, nggak apa, nanti pasti dia acak-acak nih sama geckonya nih, terus dia pasti berdiri-berdiri stres gitu. Cuman stresnya beda sama kayak baru dalam perjalanan kalian baru beli, itu kan bisa 3 hari ya. Kayak dia kalau kalian baru beli gecko biasanya 3 hari belum boleh dikasih makan, dia masih adaptasi gitu guys. Cuman kalau ini sih nggak selama itu ya, paling cuman sampai siang gitu ya, paling 3 jam 4 jam dia adaptasi lagi. Tapi setelah itu udah normal, dia udah tidur lagi, udah makan lagi. Mungkin kaget aja, loh hilang bau gua. Nggak selama kayak baru datang sih gitu guys. Kita lapin sampai bersih ya, jangan ada sisa-sisa bercak air soalnya bisa ngerak. Oke, bagian bawahnya sudah. Nanti kita pakai lap kering lagi untuk final touch-nya. Oke, kita lapin juga. Penutup kita lapin juga. Sudah ya, ini lap basah sudah selesai. Sekarang aduh, kotor lagi dong. Ini kita pakai lap kering ya, untuk benar-benar pastiin tidak ada bercak air ya. Tutupnya juga ya. Itu bisa pakai lap kacamata atau lap flanel ya. Nah, udah benar-benar kering nih guys. Oke, tahap selanjutnya kita masukkan kokopitnya. Nah, ya ini kita udah taruh secukupnya ya kokopitnya, dan kita rasain pakai sendok, agak dipadetin dikit aja guys supaya tidak terlalu awur-awuran nanti pada saat geckonya masuk ya. Dah, terus kita taruh hiding cave-nya di pojok. Setelah kalian aja ya. Nih kalau kita gini nih modelnya. Nanti tempat minumnya kita isi setelah kita udah taruh di ruang tamu ya, biar nggak tumpah. Oke, udah seperti ini aja.
Yuk kita angkut. Oke guys, karena kandangnya kita udah bersihkan, sudah ditaruh di tempatnya lagi di ruang tamu. Nah, biasanya gecko akan stres guys. Nah, jadi sengaja nih, gue belum taruh air ya di tempat minumnya. Soalnya kalau dia ditaruh air, nanti langsung berantakan lagi, langsung penuh tanah. Jadi emang kita kosongin dulu airnya, biar geckonya adaptasi lagi. Nanti baru kita taruh air kalau dia udah masuk ke cave-nya ya. Jadi tanda-tanda gecko sudah nggak stres, kalau gue lihat itu biasanya dia udah tidur dalam cave-nya, udah santai, itu udah nggak stres ya. Kita pegang-pegang dulu, karena udah lama nggak dipegang juga guys, biar dia nggak kagetan ya sama tangannya. Oke, kita masukin ya guys. Halo, sudah bersih kandang kamu. Nah, seperti kalian lihat guys, geckonya lagi adaptasi ya. Jadi ciri-ciri gecko adaptasi, dia kayak kebingungan, jilat-jilat, mondar-mandir. Nanti kalau dia udah masuk ke dalam cave, udah santai, dia gali-gali guys. Dia gali-gali cave-nya. Mungkin sempit kali ya. Wah, gue gali aja nih biar lega. Nah, kalau dia udah santuy, udah bobok, nanti baru kita isi air tuh. Soalnya yang duluan kita udah isi air tuh, jadinya kotor lagi semua guys. Karena geckonya kan mondar-mandir dan kayak stres gitu ya. Jadi airnya tumpah-tumpah, campur sama kokopit. Nah, kotor lagi. Jadi biarin nih, dia pasti gali-gali dulu sih. Pertama-tama gali-gali, tanahnya diawur-awurin dulu. Nah, nanti kalau udah santuy, udah enak lagi guys, kita bersih-bersihin dikit lah, paling tanah-tanahnya yang awur-awuran, terus kita isi air. Ngetes-ngetes lagi tuh. Wah, ini ranjang gue jadi nggak enak ini nih katanya. Tuh kalian kalau bisa lihat ya, lemon frost itu cirinya matanya gitu guys, lihat deh. Matanya putih. Tuh, matanya putih. Tapi kalau kita kasih makan, dia jadi hitam guys. Dia kayak kebuka gitu jadi. Keren ya matanya lemon frost. Gue paling suka morphnya gecko tuh yang ada bloodline lemon frostnya guys. Karena matanya ini cakep banget tuh, lihat tuh, kalian bisa lihat. Dia lagi explore kandang dulu nih. Tapi tumben nih, kali ini nggak terlalu stres ya. Biasanya sampai berdiri-berdiri, mau keluar gitu guys. Kalau baru dibersihin. Nah, ini udah lebih santuy ini dia. Tapi kita isi air nanti aja, tunggu dia bobok. Dan dia aman lah kalau baru dibersihin, nggak perlu langsung kasih air juga. Dan jangan dikasih makan dulu ya guys kalau baru bersihin kandang atau baru pindah kandang baru. Pokoknya biarin dia adaptasi dulu. Dan cirinya kalian sudah bisa mulai kasih dia minum, kasih makan itu saat si geckonya udah terlihat santai ya, udah tidur, udah di dalam cave. Nah, dia masih menjelajah nih, menjelajah kandang. Mungkin di pikirannya, ini kayaknya rumah gue yang lama, tapi kok baunya beda ya, baunya hilang semua ya. Nah, tuh lihat tuh guys, cakep ya. Bisa keluar dari balik daun-daun ini di atas cave, keren. Wah, masuk cave-nya akrobat dia guys, nggak jadi masuk. Tuh kalian bisa lihat tuh, cave-nya sama badan gecko-nya udah gedean badan gecko ya guys. Kasian nih. Next video kita akan bikin ya, kandang baru gecko. Nah guys, lihat tuh tanda-tanda gecko stres guys. Berdiri-berdiri mau keluar tuh ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Kalau habis bersihin kandang pasti gini guys. Tapi nggak lama ya, kalau nggak dalam perjalanan atau nggak benar-benar pindah kandang, dia stres gini nggak lama. Tungguin aja guys, paling ya 2 jam 3 jam. Tapi nggak bakal kita shoot terus ya. Nanti lasinnya paling nanti kita lihat kalau dia udah santai, kita masukin airnya. Jadi kalian bisa lihat ya kalau dia stres gitu tuh, explore, kayak pengen keluar, berdiri-berdiri. Oke, kita biarin dulu ya, diadaptasi. Geckonya mau keluar guys, nggak betah dia. Wah, ini terlalu bersih buat saya. Tanda-tanda gecko stres. Luluh, jatuhnya ngelengkernya. Nah guys, kalian bisa lihat nih guys, geckonya udah masuk ke dalam cave-nya. Jadi dia udah nggak stres nih. Tuh, udah tidur dia. Sekalian lihat nih, habis dibersihin ya, langsung amburadul guys, digali-gali tuh tanah-tanah. Jadi kita beres-beres sedikit dan kita mau kasih air ya di dalam tempat minumnya.
karena geckonya sepertinya udah tenang nih, kita udah bisa kasih air guys. Kita bersih-bersihin dulu tanah-tanah. Pokoknya tadi habis explore. Oke, kita rapi-rapiin dulu posisi-posisinya. Dan ini tempat minumnya kita mau isi air. Oke guys, kita udah kasih air ya. Kita udah isi air, kita udah rapi-rapi dan kita tutup. Nah, sudah deh. Jadi gitu ya guys, habis dibersihin biasanya dia akan acak-acakin lagi karena stres. Kalau dia udah tidur gini nih dalam cave-nya, dia udah tenang guys, udah biasa lah. Nanti sore kita bisa kasih makan. Oke guys, nah itu dia. Tadi kita udah beresin kandang geckonya. Sekarang kalian udah bisa lihat geckonya udah bobo lagi, dan nanti sore kita mau kasih makan. Nah jadi intinya sih untuk bersihin kandang gecko kita summary ya. Jadi yang pertama itu tidak perlu sering-sering. Jadi kalau misalkan untuk cuci total itu mungkin sebulan sekali cukup. Dan untuk hariannya atau mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali itu kalian cukup bersihkan kotorannya aja. Jadi kalian ambil. Tapi itu dengan catatan kalau kalian pakai kokopit ya guys. Kalau misalkan kalian pakai kertas itu mungkin perlu 2 hari sekali atau bahkan tiap hari. Karena biasanya kalau pakai kertas kotorannya akan bikin kayak basah, lembab, dan itu berbahaya kalau misalkan didiemin terlalu lama karena bakteri. Jadi kalau pakai kokopit, kalau gue sih bersihinnya sebulan sekali. Ini aja sampai 2 bulan sekali, jarang-jarang sih, tapi masih oke. Terus yang perlu diperhatikan juga adalah cairan pembersihnya, jangan yang kimia-kimia guys. Pakai aja mungkin sunlight cukup untuk kalian bisa sikat-sikat dalam kandangnya dan tempat makannya. Terus yang perlu diperhatikan juga untuk alas, tadi udah gue bahas ya guys. Jadi terserah kalian nyamannya pakai apa. Kalau kalian merasa kertas lebih aman, silakan pakai kertas, atau bisa juga pakai karpet reptil, atau mungkin karpet yang seperti rumput sintetis, atau mau pakai batu mungkin. Itu terserah kalian. Kalau gue sih lebih senang pakai kokopit karena untuk display gue merasa lebih alamiah, lebih keren lah tampilannya. Dan dengan catatan kalau kalian pakai kokopit itu kasih makannya gue sarankan untuk disuapin ya guys, jangan ditaruh di kokopitnya karena itu bisa bikin nanti pada saat dia makan dia ketelan, dan itu kalau dalam jumlah yang banyak bahaya guys, bisa infection atau masalah pencernaan. Gitu sih paling ya. Terus air jangan sampai lupa harus kita kasih, dan kalau udah kotor atau kering kita harus ganti. Mungkin cukup sekian guys video kali ini, dan komen di bawah kalau misalkan kalian senang dengan konten gecko, dan kita akan bikin lagi next video untuk konten gecko. Mungkin kita akan bikin kandang baru gecko ya, karena kalian bisa lihat tadi kandangnya udah lumayan kekecilan kalau menurut gua untuk ukuran gecko kita yang udah semakin besar, terutama untuk cave-nya ya, hiding cave-nya tuh udah kekecilan guys. Jadi kasihan ya, kita mau kasih dia upgrade kandang nanti. Mungkin next video kita akan hunting kandang dan kita setup nanti kandang barunya seperti apa. Dan supaya kalian nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel kita supaya kalian dapat konten-konten gecko yang lain. Dan selain konten gecko, kita juga ada jenis-jenis konten yang lain juga ya, travel, juga review barang dan lain-lain. Kalian bisa komen kalau kalian request, kalau kalian mau request konten apa yang menurut kalian menarik nih untuk kita bahas. Oke guys, itu aja konten hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan Game 3. Bye bye.